Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bertambah iman, bertambah ilmu, dan mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, ya. Ini sebenarnya masih pada bab fi'il mujarrad dan mazid. Nah, ketika berbicara tentang mujarrad dan mazid, di situ ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Makanya di sini ditulis tambihat. Tambihat ini artinya beberapa peringatan atau beberapa hal penting untuk diingat, gitu ya. Al-awwalu, yang pertama yang perlu untuk diingat itu adalah la yalzamu fi kulli mujarradin an yusta'mala lahu mazidun. Tidak setiap fi'il mujarrad itu pasti ada mazidnya. Wala fi kulli mazidin an yusta'mala lahu mujarradun. Begitu juga sebaliknya, tidak setiap mazid itu selalu memiliki mujarradnya. Wala fima ustu'mila fihi ba'dul mazidat an yusta'mala fihi al-ba'dul akharu. Tidak pula pada sebagian dari mazid-mazid itu yang telah digunakan bisa menggunakan mazid yang lain. Balil madaru fi kulli dhalika 'ala sima'i atau sama'i. Tetapi yang menjadi sandaran yang berlaku dalam menetapkan mujarrad dan mazid ini adalah secara sama'i. Secara sama'i ini artinya ya berdasarkan pendengaran yang sering didengar dari ucapan orang-orang Arab. Wa yustasna, tetapi dikecualikan, min zalika as-sulasiyul lazimu. Dikecualikan dari yang demikian itu adalah sulasi dari fi'il yang lazim. Nah, jadi kalau sulasi dari fi'il yang lazim kita mau membuatnya menjadi muta'addi, maka di situ ada pengecualian, ya. Fatattaridu ziyadatul hamzah fi awwalihi litta'diyati. Sehingga kalau fi'il lazim ini mau dibuat menjadi fi'il muta'addi, maka di situ berlaku penambahan hamzah, ya, penambahan hamzah di awalnya supaya dia menjadi ta'diyah. Nah, kalau fi'il lazim ini kan fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih, ya. Kalau fi'il muta'addi ini dia membutuhkan maf'ul bih. Maka fayuqalu fi zahaba. Nah, contohnya zahaba di sini kan fi'il lazim, ya. Fi'il lazim. Nah, zahaba ini artinya pergi. Kalau kita mau membuat dia menjadi ta'diyah, maka kita tambahkan alif di awalnya menjadi azhaba. Ya, azhaba. Ya, bisa kita ta'diyahkan dengan cara menambahkan huruf alif. Azhaba. Azhaba ini artinya menghilangkan atau membuat sesuatu yang ada menjadi pergi dan tidak ada di situ lagi. Nah, kita sebutnya dalam bahasa Indonesia menghilangkan, ya. Azhaba anil aza misalnya, yang telah menghilangkan dariku segala kotoran. Wa fi kharaja, dan pada kata kharaja itu
ditambahkan alif menjadi akhroja. Ya, bisa menjadi akhroja. Khoroja keluar, akhroja mengeluarkan. Nah, ini awalnya lazim. Kalau kita mau bikin dia jadi muta'addi, tambahkan huruf alif. Baik, itu poin pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian ats-tsani, poin yang kedua. Idza kana al-madhiyu ala wazni fa'ala amkana ayyakuna mudhari'uhu ala wazni yaf'ala wa yaf'ulu au yaf'ilu. Nah, kalau fi'il madinya wazannya itu fa'ala, semuanya fathah ya, fa fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya fathah, lam fi'ilnya juga fathah, maka memungkinkan fi'il mudhari'nya itu salah satu dari tiga. Jadi kalau fi'il madinya itu fa'ala, bisa jadi fi'il mudhari'nya itu yaf'alu, seperti fataha yaftahu. Bisa jadi fi'il mudhari'nya itu adalah yaf'ulu, seperti nasoro yansuru. Bisa jadi juga fi'il mudhari'nya itu adalah yaf'ilu, seperti wa'ada ya'idu, ya. Wa idza kana ala wazni fa'ilah. Nah, tetapi kalau fi'il madinya wazannya itu adalah fa'ila, di mana di sini fa fi'ilnya fathah, ain fi'ilnya kasroh, dan lam fi'ilnya adalah fathah, amkana ayyakuna mudhari'uhu ala wazni yaf'ilu au yaf'alu faqat. Memungkinkan fi'il mudhari'nya itu wazannya itu adalah yaf'ilu dan yaf'alu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau fi'il madinya itu fa'ila, maka fi'il mudhari'nya itu kemungkinannya itu hanya ada dua, yaitu bisa jadi fi'il mudhari'nya yaf'ilu, bisa jadi fi'il mudhari'nya yaf'alu. Maka tinggal kita pilih salah satu. Gitu. Tidak mungkin fa'ila ini fa'ila yaf'ulu. Nah, tidak ada. Yang ada itu fa'ila yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu. Ya, tidak ada fa'ila yaf'ulu. Selanjutnya, wa iza kana ala wazni fa'ula. Nah, kalau fi'il madinya kita temukan wazannya adalah fa'ula, di mana di sini ain fi'ilnya itu adalah dhammah, kana mudhari'uhu ala wazni yaf'ulu faqat. Maka mudhari'nya, fi'il mudhari'nya itu pasti adalah yaf'ulu. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah lihat fi'il madinya fa'ula, maka satu-satunya bentuk fi'il mudhari'nya itu adalah wazannya yaf'ulu, tidak mungkin yang lainnya. Jadi fa'ula yaf'alu itu tidak ada, atau fa'ula yaf'ilu tidak ada. Jadi kalau sudah fa'ula, maka fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu. Nah, di sini berarti yang bisa berkembang atau yang memiliki kemungkinan banyak fi'il mudhari'nya itu adalah yang wazannya fa'ala. Kalau fa'ala bisa jadi fi'il mudhari'nya itu yaf'alu, bisa jadi yaf'ulu, bisa jadi yaf'ilu. Nah, tetapi kalau fa'ila berkurang ya. Kemungkinannya hanya ada dua, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu. Nah, kalau dia fa'ula, maka pasti fi'il mudhari'nya itu adalah yaf'ulu. Nah, ini adalah poin kedua yang perlu diperhatikan dalam wazan sulasi ya. Ini kan termasuk wazan sulasi yang 6 bab sudah kita bahas kemarin ya. Selanjutnya, wa auzanus sulasi fil qillati wal kathrati ala hasbit tartibil ladzi dzakarnahu awalan. Fa aktsarul abwabi af'alan babu nasarah fa daraba fa fataha fa fariha fa karuma wa aqalluha babu hasibah. Nah, wazan-wazan fi'il sulasi dilihat dari segi sedikit atau banyaknya dalam penerapan di kosakatanya itu ya, sesuai dengan urutan yang sudah disebutkan. Maksudnya adalah
fiil madi yang sama seperti nasoro yansuru ini adalah yang paling sering ditemukan ya. Nasoro yansuru ini paling banyak ditemukan. Lalu setelahnya itu adalah yang berwazan doroba. Doroba yadribu. Ini nomor 2 ya. Di kosakata Arab itu kebanyakannya adalah nasoro yansuru yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Itu mendominasi ya kata kerja sulasinya. Kemudian setelahnya itu baru doroba yadribu. Yang kedua terbanyak, yang semisal dengan doroba yadribu. Kemudian yang terbanyak ketiga adalah yang sama dengan fataha ya. Yang sama-sama fathah baik fiil madinya ataupun fiil mudhari'nya. Fataha yaftahu. Ini ketiga terbanyak di kosakata Arab. Kemudian keempat terbanyak itu yang wazan fiilnya fariha yafrahu. Kemudian karuma yakrumu dan hasiba yahsabu atau yahsibu. Ini yang paling sedikit ya di kosakata Arab. Fiil yang paling sedikit itu adalah yang madinya itu hasiba. Itu sangat sedikit sekali. Nah, kemudian poin yang ketiga yang perlu diperhatikan ya. Ats-tsalitsu. Poin ketiga yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan dalam tambihat ini adalah yura'iu fi waznis sulasi suratul madhi wal mudhari' ma'an liikhtilafi suwaril mudhari' lil madhil wahid wa yura'a fi ghairihi suratul madhi faqat li'anna likulli madhin mudhari'an la takhtalifu suratuhu. Yang ketiga ya, yang perlu untuk diperhatikan adalah pada wazan sulasi bentuk dari madi dan mudhari diperhatikan secara bersama-sama ya. Karena adanya perbedaan bentuk dari fiil mudhari pada fiil madi yang satu. Maksudnya di sini kadang-kadang fiil madinya satu tetapi fiil mudhari'nya bermacam-macam gitu. Dan diperhatikan pada yang lainnya bentuk fiil madinya saja. Karena bagi tiap-tiap fiil madi ada fiil mudhari yang tidak berbeda bentuknya. Seperti itu. Ar-rabi'u, yang keempat, kaunus tsulasi ala waznin muayyanin minal auzanis sittatil mutaqaddimati sama'i fala yu'tamadu fi ma'rifatihi ala qaidatin ghairu annahu yumkinu taqribuhu bimura'ati hadhihi ad-dawabit. Nah, ini cukup panjang yang bagian keempat yang perlu diperhatikan, yaitu adanya fiil sulasi dengan wazan-wazan tertentu dari wazan-wazan yang 6. Maksudnya yang 6 yang sudah disebutkan itu, yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ya, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu serta fa'ula yaf'ulu yang sudah disebutkan sebelumnya secara simai itu. Sehingga tidak ada sandaran dalam kaidah tertentu untuk dijadikan pegangan ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang mendekati untuk memperhatikan patokan-patokannya sebagai berikut ya. Maksudnya bagaimana kita tahu misalnya fiil yang fa'ala itu nanti fiil mudhari'nya itu adalah yaf'alu bukan yaf'ulu atau bukan yaf'ilu gitu kan. Karena fa'ala ini kan dia memiliki 3 kemungkinan fi'il mudhari gitu ya. Bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'alu, bisa fa'ala yaf'ilu. Nah, bagaimana kita tahu nanti fa'ala ini mudhari'nya itu yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu gitu. Nah, di situ kata ulama tidak ada pegangan kaidah khusus dalam masalah ini. Karena ini sifatnya adalah sama'i. Tetapi ada beberapa patokan yang bisa dijadikan semacam rambu-rambu lah. Nah, apa saja patokannya? Yang pertama adalah fa'ala al-maftuhul ain.
mulai dari fa'ala yang ain fiilnya maftuh. In kana awwaluhu wawan fal ghalibu annahu min babi daraba. Nah, kalau awal dari fiilnya itu terdapat huruf wawu, biasanya ini adalah fiil timbangannya itu sama dengan doroba. Berarti doroba yadribu ya. Nah, di sini dicontohkan ka wa'ada. Nah, ini kan ada huruf wawu di awalnya. Menjadi wa'ada ya'idu. Oke ya. Wa'ada ya'idu. Berarti di sini timbangannya adalah pataha fa'ala yaf'ilu gitu ya. Kalau di awalnya itu ada wawu, maka biasanya adalah mengikuti timbangan fa'ala yaf'ilu seperti daraba yadribu. Wazana yazinu, gitu, bukan yazanu ya, tapi yazinu, bukan juga yazunu. Kenapa? Di sini ada wawu. Nah, biasanya kalau fiil madinya terdapat huruf wawu di awalnya, maka mengikuti timbangan daraba yadribu atau fa'ala yaf'ilu. Wa in kana mudha'afan, tetapi jika fiilnya itu adalah mudha'af, maksudnya hurufnya itu terdiri dari huruf yang sama, ain fiil dan lam fiilnya itu, fal ghalibu annahu min babi nasoroh. Biasanya fiilnya itu sama dengan fiil yang wazannya itu nasoro, berarti nasoro yansuru atau mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. In kana muta'addiyan, jika fiilnya itu adalah fiil muta'addi ya, seperti contoh madda yamuddu. Nah, ini kan mengikuti nasoro yansuru. Jadi fiil ain fiilnya fathah, kemudian nanti di mudhari'nya menjadi dhammah. Madda yamuddu, bukan yamiddu atau yamaddu, tapi yamuddu. Sadda yasuddu. Nah, ini kan fiil mudha'af namanya karena di sini huruf dalnya ini dua ya, serupa. Asalnya kan sodada, tetapi diringkas menjadi sodda yasuddu. Nah, di sini dia menggunakan dhammah. Wa min babi darabah in kana laziman, tetapi kalau fiilnya itu lazim, maka biasanya mengikuti daraba yadribu itu ya, seperti khaffa yakhiffu. Nah, atau syadza yashidzu, bukan yashudzu tapi yashidzu. Wa in kana ajwafan ya'iyan aw naqisan kadzalika yakunu min babi darabah. Nah, begitupun kalau dia ajwaf ya atau dia itu termasuk fiil naqis, maka mengikuti wazan daraba yadribu, seperti ba'a yabi'u, rama yarmi. Wa in kana ajwaf wawiyan, ajwafa wawiyan au naqisan kadzalika yakunu min babi nasara. Tetapi kalau dia ajwaf wawu, kalau tadi ajwaf iya mengikuti daraba yadribu ya. Kalau dia ajwaf wawu atau naqis, biasanya mengikuti wazan nasara yansuru, seperti qama yaqumu, da'a yada'u. Nah, seperti itu ya. Jadi nakis alif ini, da'a yada'u. Selanjutnya poin yang kelima yang perlu diperhatikan. Ini poinnya ada 7 ya, kalau kurang lebih ada 7. Ya lumayan banyak. Yang kelima adalah af'alu babi karuma kulluha lazimah. Fiil-fiil yang mengikuti wazan karuma, yang mana ain fiilnya di sini adalah dhammah, itu semuanya adalah lazim. Jadi fiil fa'ula itu tidak ada yang muta'addi, semuanya adalah fiil lazim. Wa hiya tadullu 'alal gharaizis sabitah wa ma yajra majraha wa ma yajri majraha ka zarufa wa fadulah wa hasunah wa qabuha. Biasanya adalah menunjukkan suatu watak ya, watak-watak yang tetap, seperti contoh zarufah, fadulah, hasunah, qabuha ya. Baik, jelek, utama, buruk, begitu ya. Selanjutnya yang keenam yang perlu diperhatikan adalah af'alu babi fariha. Fiil-fiil dari bab fariha, berarti ini yang ain fiilnya kasrah ya, fa'ila yaf'alu. In kanat lazimatan tadullu imma 'alal farhi awil huzni ka tariba wa hazina, yang biasanya menunjukkan senang ataupun sedih ya, seperti tariba, hazina. Nah,
Wa imma alal imtila'i awil khului. Nah, kadang-kadang fiil-fiil ini juga menunjukkan faedah imtila ini artinya penuh ya. Sesuatu yang penuh, awil khului atau sesuatu yang kosong. Ka syabi'ah, seperti misalnya syabi'ah. Syabi'ah ini kan artinya kenyang ya, berarti perutnya penuh gitu. Au atisha. Atisha ini artinya haus ya. Haus itu berarti kan kerongkongannya masih kosong gitu, tidak terisi air gitu. Wa imma alal hilyah awil aib. Kadang-kadang juga menunjukkan hiasan atau kecacatan. Seperti ghayyidah wa amisyah. Wa imma alal launi ka khadira. Kadang-kadang juga menunjukkan warna seperti khadira. Khadira. Khadira ini artinya hijau ya. Ya. Menghijau. Oke, selanjutnya yang terakhir as-sabi' ya. Poin yang ke-7 yang perlu diperhatikan adalah la budda fi babi fataha. Itu tidak boleh tidak pada bab fataha yaftahu an takuna ainuhu aulamuhu min ahrufil halqi, yaitu ain atau lam fiilnya itu dari huruf halqi. Huruf halqi itu huruf yang keluar dari kerongkongan seperti hamzah, a, kemudian ha, kha, ain, ghain dan ha. Ini kan huruf halqi semua ya, huruf yang keluar dari kerongkongan. Nah, biasanya wazan fataha yaftahu atau fa'ala yaf'alu itu salah satu hurufnya itu, baik itu ain fiilnya atau lam fiilnya, terdiri dari huruf halqi seperti hamzah. Misalnya qara'a. Qara'a ini fiil mudhari'nya apa? Yaqra'u ya, enggak mungkin yaqru'u atau yaqri'u ya. Yaqra'u. Nah, di sini kan ada hamzah di lam fiilnya. Nah, sehingga di sini dikasih fathah. Qara'a yaqra'u. Fathah ya. Fathah ini kan biasanya huruf ha ya. Di lam fiilnya ini ada huruf ha yang merupakan huruf halqi atau huruf kerongkongan. Maka nanti mudhari'nya itu yaftahu ya. Yaftahu dengan difathahkan juga. Nah, biasanya ya bab fataha yaftahu atau fa'ala yaf'alu itu salah satu hurufnya itu terdiri dari huruf halqi, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha gitu ya. Nah, teman-teman, ini beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam masalah sulasi ya. Dalam masalah sulasi ini yang biasanya secara sama'i ya, kalau kita sering buka kitab atau mendengarkan bacaan kitab, sering praktik secara tatbiki, ini akan kita bisa hafal di luar kepala biasanya ya. Makanya perlu untuk kita sering-sering belajar mempraktikkan ya, membaca kitab, mendengarkan dan seterusnya, supaya kemampuan kita bertambah dan bisa kita perhatikan 6 poin ini. Jadi mungkin tidak saya simpulkan karena ini lumayan banyak dan videonya juga jadi cukup panjang. Ya, kita cukupkan saja sampai di sini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.